Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak memberikan nikmat sehat. Dan alhamdulillah kemarin ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan Lokmin 2 di RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda, di mana sekarang kegiatan Lokmin 2 dalam program NES Stase Komunitas. Saya ingin memperkenalkan ulang lagi, saya Rudiana, mahasiswa STIKIM program NES Stase Komunitas. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Bapak RW, pihak puskesmas, kader, warga yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan Lokmin 2 ini. Berikutnya mungkin untuk menghemat waktu saya persilakan ke Bapak RW selaku aparat untuk membuka kegiatan Lokmin 2 ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan pada kesempatan ini sehingga hari ini kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Dalam kondisi COVID yang masih berjalan atau pandemi COVID yang masih berjalan, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan alhamdulillah di antara hadirin, di antara keluarga dan warga yang hadir pada kesempatan ini kita menggunakan protokol, paling tidak kita sudah menggunakan masker. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa STIKIM yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi tempat atau lokasi praktek lapang. Mudah-mudahan apa yang nanti diperoleh mahasiswa bisa memberikan manfaat untuk warga kami. Amin. Karena apalagi kondisi sekarang lagi pandemi, mudah-mudahan nanti mohon dibantu kami terkait dengan masalah sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan yang juga sekarang ini sebetulnya harus AKB, adaptasi kebiasaan baru, yang ternyata di wilayah kita, di masyarakat kita masih kesadarannya kurang, sehingga mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh mahasiswa untuk membantu bagaimana paling tidak sedikit-sedikit menyadarkan masyarakat bahwa pandemi ini ada, corona ini ada, dan kondisi sekarang malah semakin masif, sehingga di beberapa tempat banyak sekali yang terkedengaran positif. Untuk itu, sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan mahasiswa sekali lagi bisa membantu di wilayah ini untuk meringankan kami, beban kami sebagai pengurus di wilayah, karena kami yang artinya nihil atau kurang pengetahuan tentang kesehatan, kadang-kadang untuk menyadarkan masyarakat itu sulit. Mudah-mudahan kalau oleh mahasiswa yang memang betul-betul mendalami atau bidang kesehatan, masyarakat bisa memahami. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk melakukan praktek dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ke Pak RW. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil saya selama 5 minggu ini dari pengamatan, wawancara, presenter dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah komunitas di RT 2 Kelurahan Pasir RW 7 Kelurahan Pasir Kuda.
Jadi secara umum tujuan stase ini mengaplikasikan konsep keperawatan komunitas yang diperoleh dalam perkuliahan pada kondisi yang nyata di lapangan. Terus untuk tujuan khususnya mengidentifikasi masalah yang ada di RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda, menganalisa masalah-masalah kesehatan dan diaplikasikan pada ilmu keperawatan, terus menyusun rencana tindakan keperawatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindakan keperawatan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Di sini ada stase tentang Lokmin 1 dan dilaksanakan minggu pertama dan kedua, dan sekarang sudah menginjak Lokmin kedua, dan nanti mungkin di dalam evaluasi aplikasi kita akan ditutup dengan Lokmin yang ketiga. Data wawancara dan observasi saya selama stase komunitas ini, ada data demografi yang saya peroleh dari penduduk berdasarkan gender, bahwa berdasarkan diagram di atas daftar jenis kelamin masyarakat RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 66%, yaitu dengan jumlah total 220 orang, dan laki-laki 34% dengan jumlah total 115 orang. Dan jumlah total warga di RT 2 RW 7 itu 340 jiwa. Berdasarkan tempat tinggal, dan di sini penduduk RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda tempat tinggal sendiri itu sebanyak 72%, dengan jumlah jiwa 245 orang, dan tempat tinggal status kontak itu 28%, jumlah 95 orang. Jenis berdasarkan data di atas juga ada berdasarkan pengetahuan sikap dan tindakan COVID-19. Sini sebagian besar RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda berpengetahuan baik tentang COVID, 40%, kurang baik itu 60%, 18 orang. Di sini berdasarkan sampling. Terus untuk sikap terhadap COVID, sikap 60%, 16 orang, kurang baik 40 orang, dan berperilaku kurang baik 53 orang, dan yang baik 47 orang. Kemudian ada temuan-temuan area yang diobservasi selama saya stase di sini, dari lingkungan, tipe rumah, sumber air minum, pengolahan sampah, kondisi kesehatan umum, masalah kesehatan. Diketemukan bahwa hasil analisa didapat di wilayah RT 2 RW 7 bahwa di sini untuk kesadaran tentang perilaku pencegahan protokol COVID kurang. Oke. Ya, didapat berdasarkan tabel di atas. Di sini saya akan memprioritaskan masalah kesehatan. Yang pertama, masalah prioritas pertama itu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker di saat bepergian keluar rumah. Masyarakat sering keluar rumah ke tukang sayur, warung, dan lain-lain. Di sini total 39 jiwa. Terus yang prioritas kedua, risiko tinggi angka kejadian COVID berhubungan dengan kurang pengetahuan masyarakat tentang penting perilaku hidup bersih dan sehat di RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda. Kemudian yang prioritas yang ketiga, kurangnya sikap dalam memutus rantai COVID-19. Masih banyak yang sangat tidak setuju dan mengikuti aturan pemerintah. Terus dari analisa data di atas, didapat bahwa dari data subjektif pada masyarakat RT 2 mengatakan jarang menggunakan masker karena masih di lingkungan RT 2. Terus di data objektif hasil wawancara di RT 2 masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Risiko tertular COVID-19 pada masyarakat RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda. Jadi masalahnya di sini ketidakpatuhan berhubungan dengan kurangnya keterampilan penyedia layanan kesehatan dalam menggunakan masker. Terus lanjutan di data subjektif di RT 2 masyarakat mengatakan kurang mengetahui cara memakai masker dengan benar.
dari data objektif hasil wawancara dengan masyarakat kurang pengetahuan dengan pemahaman COVID-19 masyarakat tentang penting perilaku hidup bersih dan sehat di RT 2 RW 7. Dan masalah ditemukan ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan kurang pengetahuan pemahaman COVID-19 masyarakat tentang penting perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian di data subjektif yang ketiga, masyarakat RT 2 mengatakan jika mengikuti aturan pemerintah harus berada di rumah social distancing, tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri. Dan data objektif hasil wawancara di RT 2 terdapat masyarakat masih banyak yang berkerumun kurangnya dalam memutus rantai COVID-19 di RT 2 RW 7. Dan masalah yang diangkat perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat makan lebih baik mencari nafkah, yang penting anak istri tidak makan. Di sini ada data diambil. Jadi disimpulkan diagnosa yang kami angkat di sini. Yang pertama, ketidakpatuhan berhubungan dengan keterampilan penyedia kesehatan dalam menggunakan masker akan resiko tertular COVID pada masyarakat RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda. Yang kedua, ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan pemahaman COVID masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan dalam memutus rantai COVID-19. Kemudian tentang pengetahuan masyarakat tentang COVID, Penkes tentang cara menggunakan masker dan benar dan mendemonstrasikan cara menggunakan masker dengan benar. Penkes tentang cara mencuci masker dengan benar dan mendemonstrasikan cara mencuci masker dengan benar. Untuk mencegah terjadinya COVID-19, di sini ada program untuk kampanye 3M, jaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker di saat berkerumun, mencuci tangan di saat melakukan tindakan dan sebelum dan sesudah. Pengetahuan masyarakat mengenai standarisasi lingkungan yang sehat, Promkes mengenai lingkungan dalam kategori sehat, penyuluhan PHBS, 6 langkah cuci tangan yang benar. Pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, penyuluhan tentang COVID, dan Penkes cara memakai dan membuang masker yang benar, cara bersin yang benar, dan batuk yang benar. Di sini nanti ada demonstrasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang COVID. Di sini akan dilakukan penyuluhan tentang penggunaan masker dengan benar pada peserta penyuluhan, memberikan penyuluhan tentang mencuci tangan dengan benar, penyuluhan tentang mencuci masker dengan benar, penyuluhan tentang batuk, etika batuk, memberikan penyuluhan tentang mencuci masker dengan benar beserta leaflet. Dan akan dilakukan izin untuk demonstrasi menggunakan masker dengan benar dan memberikan leaflet pada penyuluhan. Dan langkah berikutnya cara mencuci tangan 6 langkah yang mungkin sering diabaikan juga, dan memberikan leaflet pada peserta penyuluhan. Dan cara yang terakhir itu cara batuk, etika batuk dengan benar dan memberikan leaflet. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas tentang masalah yang diangkat di RT 2 RW 7 Kelurahan Pasir Kuda beserta POA, Planning of Action. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Mungkin nanti saya semua pihak dari puskesmas, kader, dan warga ingin menanyakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan tentang masukan atau apa-apa yang kita nanti perlu dikerjakan untuk rencana di start habis di Lokmin 2 ini. Mungkin itu aja, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, Ibu, gimana tentang hasil pemaparan ini? Mudah-mudahan ada masukan lagi dari Ibu Bapak. Kita diskusi aja sih untuk Lokmin ini. Mungkin sedikit dari puskesmas ya Pak. Pak Rudi, terima kasih sudah menjadikan lokasi puskesmas kami sebagai lokusnya. Tadi sesuai yang dipaparkan, saya tadi melihat memang itu kesulitan yang terjadi di wilayah memang seperti itu. Tadi kan disebutkan mau ada Penkes, edukasi, cara perilaku 3M dan lain-lain. Mungkin saya hanya
menyampaikan di Puskesmas kebetulan kami menjadwalkan tentang kampanye masif. Setiap RW kami mengadakan jadwalnya ada, jadi mungkin Pak Rudi untuk menunjang POA yang sudah direncanakan itu bisa berkoordinasi dengan Puskesmas agar disesuaikan dengan jadwal Pak Rudi, jadi targetnya tercapai gitu untuk pelaksanaan POA-nya. Itu saja mungkin sementara. Dan mungkin nanti selanjutnya kalau ada masalah-masalah selanjutnya Pak Rudi bisa berkoordinasi dengan Puskesmas supaya apa yang ditargetkan bisa tercapai gitu. Jadi kalau butuh apa-apa kami siap membantu. Iya, terima kasih ke pihak Puskesmas. Terima kasih banyak sudah mau kontribusi membantu program saya sebagai mahasiswa dalam kelas komunitas ini. Mungkin dari kader sama atau warga atau mungkin Pak Era sendiri. Saya ini ya. Terima kasih Pak Rudi atas presentasenya. Saya pikir banyak sekali yang pengetahuan lah buat kami di wilayah. Dan terima kasih juga nih para kader dari hadir dan dari Puskesmas sudah hadir juga dan tadi sudah memberikan tanggapan. Intinya buat kami tadi betul kalau bisa disinergikan dengan jadwal kunjungan dari Puskesmas, karena kami sendiri di wilayah memang kadang-kadang acaranya tidak bisa tidak bisa pas waktunya gitu antara jadwal khususnya dan kami kadang-kadang pas kami ada kegiatan kebetulan ada tapi biasanya ada petugas lain atau para ketua RT atau kader yang mendampingi untuk itu. Jadi selanjutnya barangkali setuju saya untuk berkoordinasi dengan Puskesmas sehingga lebih banyak manfaatnya dan lebih juga nyambung dengan program di Puskesmas. Itu deh saya kira. Terima kasih. Jadi izin nanti Ibu Bapak nanti di kegiatan actionnya gitu ya, yang jangka pendek mungkin di minggu ke-6 sama ke-7 saya akan coba untuk memberikan edukasi penyuluhan pada masyarakat di RT 2 khususnya. Terus untuk demonstrasi kan di sana juga saya lihat ada tempat cuci tangan, TPS itu untuk kegiatan, cuman agak kurang, mungkin insya Allah nanti saya bisa nyumbang juga untuk tempat cuci tangannya. Dan nanti insya Allah saya sebagai role model, mungkin anak-anak di sini juga banyak juga yang masih berkeliaran nggak tahu cara mencuci tangan yang benar menurut WHO 6 langkah. Nanti insya Allah saya akan demonstrasikan untuk adik-adik, untuk masyarakat ini. Yang lain kayaknya boleh nama nggak? Ya. Boleh nama. Jadi gini, ini saya melihat justru dari anak-anak nih yang rentan sekali. Saya melihat di beberapa tempat berkerumun mereka sudah tidak jaga jarak, pakai masker pun tidak. Ini yang barangkali, padahal menurut ilmu kesehatan katanya anak-anak itu termasuk yang rentan. Jadi mohon barangkali dibantu untuk memberikan kesadaran buat mereka selama masih ada kegiatan di di RT 2 RW 7 ini, untuk mereka itu diberi ilmunya lah, bahwa anak-anak itu juga harus sadar terkait dengan protokol ini, protokol kesehatan itu. Paling tidak tadi jaga jarak dan pakai masker. Syukur-syukur juga memang termasuk juga cuci tangan ya, karena memang kalau cuci tangan juga biasanya pas kita lihat tempatnya ada, airnya nggak ada. Tempatnya ada, airnya ada, sabunnya nggak ada gitu kan. Ini yang mungkin juga nanti jadi kepedulian kita di warga, terutama ibu-ibu kader mungkin untuk bisa membantu itu, melihat tempat air itu ada airnya nggak gitu kan. Kemudian sabunnya bagaimana, kalau nggak ada mohon istilahnya dibantu disiapkan gitu. Itu barangkali. Ya, gimana untuk ibu kader warga panggilannya? Sudah cukup Pak, sudah cukup jelas dari Pak RW juga. Paling untuk ibu kader, terima kasih yang kemarin-kemarin sudah dibantu mendampingi saya. Terus nanti mungkin saya khususnya dan mohon bantuan juga dari warga sama ibu kader
Mungkin nanti ada rencana kampanye pada warga tentang 3M juga, nanti sekalian ada pembagian stiker juga. Jadi mohon dibantu dan dukungannya dari semuanya. Ya mungkin itu aja. Bagi-bagi masker Pak Rudi kalau ada. Insya Allah rencana udah sering ngobrol dengan Pak RT. Ya, karena di puskesmas kan stoknya tuh terbatas gitu. Iya, betul. Ya kalau lagi ada mahasiswa kan alhamdulillah Iya. ada. Tadi Pak RT harusnya Iya. kumpul di sini, Pak RT nggak bisa, cuman tadi udah untuk action sih kayak sanitizer di warung, Pak. Kayak tadi sabun juga nggak ada, saya isi udah. Nanti mungkin ditambah lagi untuk fasilitas itu. Insya Allah nanti kita kerjakan bareng-bareng. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Kita untuk penutupan ya, closing kegiatan ini kembalikan ke Bapak RW. Ibu kader dan warga yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi dari Mahasiswa Fikim memberi manfaat untuk kita semua terkait dengan masalah-masalah kesehatan di lingkungan kita, utamanya terkait dengan pandemi COVID yang masih berjalan di wilayah kita. Jadi sekali lagi saya atas nama warga RT 2 RW 7, atas nama RW 7 menyampaikan terima kasih atas paparan, penyampaian dan bantuan dukungannya. Dan meskipun ini adalah ilmunya untuk Pak Rudi selaku mahasiswa, tapi kami di wilayah juga alhamdulillah mendapatkan manfaat. Dan insya Allah untuk kegiatan selanjutnya nanti saya minta ibu-ibu kader untuk membantu sehingga apa yang direncanakan itu paling tidak yang pertama program Pak Rudi juga jalan, terus manfaat untuk masyarakat juga insya Allah bisa diterima oleh masyarakat dan kita semua. Intinya kali lagi yang utama adalah kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 yang sekarang masih berjalan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, tutup ya? Udah beres. Udah Oh, pause. Jadi di stop aja udah. Dari pause langsung stop gak apa-apa. Nggak apa-apa kan tuh ya? Iya, iya.